Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Taram. Ya, Apa kabarnya nih? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih Bang Taram. Hari ini saya menyempatkan diri lagi ke sini melakukan investigasi ya. Iya. Karena saya akan terus memperjuangkan hak-hak pedagang puncak. Iya. Karena pedagang puncak ini nggak boleh intimidasi. Iya. Pedagang puncak ini udah tahunan, bahkan ada yang berkembang biak sampai puluhan tahun di sini kan. Iya, iya, iya. Jadi ceritanya gimana nih Bang Taram bisa nyampe sini tahun 2000? Awalnya gimana? Tahun 2000 Deketin ke mulut. dari awal sih masih emang rada rawan gitu. Oh, tahun 2000 enggak awal kali Bang Taram datang ke sini bagaimana? Awal kalinya. Zaman gitu. Bang Taram orang mana sih? Asli Cirebon, cuman udah lama di sini Udah. jualan di puncak Sejak tahun 2000. sejak tahun 2000. Dulunya pertama kali jualan di mana? Pertama di Warpat, terus Di pindah Warpat. di sini. Warung punya warung sendiri. Iya, punya warung sendiri. Terus kenapa pindah? Pindah karena ini kan jadi sempit di Warpat. Oh, sempit ya. Cuman nggak di Warpat ya, di sebelah sini batas. Oh, di Bates. Di Iya. Bates dekat WC umum itu ya. Iya. Terus pindah ke sini. Pindah ke sini Warung di sono tahun diapain? 2002 Warung di sana diapain? Ya, Digade apa dijual? dilemparin ke teman. Oh, lempar Iya, dioper lah. iya. Awalnya dapat warung itu gimana sih Bang Taram? Tahun 2000 tuh awal dapat warung itu. Awalnya kan jadi emang jualan gorengan, jadi pakai tenda. Ngampar, Awalnya yang mah ngampar. pakai tenda. Ah, Lama-lama kan ya ibaratnya bikin dikit-dikit gitu. bikin. Iya. Di situ, di situ. dekat Warpat. Dekat Warpat. di Waktu Batas. bikin itu permanen apa non permanen? Ya nggak permanen, cuman pakai bambu gitu Bambu ya. awalnya. Sekarang kan udah pada permanen semua. Kalau permanen semua kalau pakai di situ. batako ya. Iya, Tahun 2000 itu. Lalu ada pengawasan nggak dari Pemda? nggak ada. Bikin Dulu begitu aja. bikin begitu aja. Oh, gitu. terus dari tahun 2000 itu awal mula situ dagang gorengan terus pindah ke sini dikasih tempat atau ngambil sendiri inisiatif? Ada dioper teman Di seberang situ ya, coba syuting kok. di seberang situ. Seberang situ ya. Iya, sekarang kan dulu kena longsor. Ya, sini. Oh, kena longsor di situ. Iya. Oh, Terus pindah lagi di sini. Oh, Di pindah sini lagi juga ke situ. kena longsor lagi. Oh, pindah di situ ya. Iya. Yang dekat motor itu ya, dekat Iya. yang sekarang dagangan Bang Taram itu ya. Iya, dulu kan masih warungnya masih belum ada jalan, kan masih ke depan sini. Oh, tahun 2000 jalannya belum ada ini. Iya, belum. Maksudnya masih ada jalan tapi kecil. Oh, gitu. kecil ya. Iya. Oh, jalan masih belum dilebarin Belum gitu kan. dilebarin, iya, belum pelebaran. Oh, terus. Kan dibangun jalan tuh, bangun jalan. Nah, bangun jalan tuh kan otomatis nggak jualan dulu, tuh nggak jualan warung dulu. Agak ke mulut, agak ke mulut. Iya, Ya, terus nggak jualan dulu. dibangun Nah, jalannya. beres jalan baru saya bangun lagi. Bangun lagi Iya. yang permanen di situ. Iya, yang permanen. Tahun berapa itu? Tahun jadi jalan. Pokoknya sekitar 2005-an, 2000 lebih ya. Itu pembangunan jalan ini lebih. Kalau awal di sini sih emang 2005. Waktu belum jalan jadi Oh, waktu pindah 2005 dari sana Iya. 2000 Iya. pindah ke sini tahun 2005. Iya. Lalu di sini jalan masih kecil ya. Nih, Masih kecil. ini di blok ini, di blok apa? Di blok Gunung Mas ya. Iya, Blok Gunung Gunung Mas yang dekat rest area ya. Iya. Jadi Bang Taram itu waktu bangun itu permanen diawasi nggak sama pejabat Pemda atau Trantip? Enggak, kan Tahun kita 2005. punya ini ketua pedagang puncak. Paguyuban, HPP, iya, Himpun apa? HPP, Oh, siapa iya. namanya? Dulu. Dulu kan Sebelum Bu saya Ani, siapa? Bu Ani. Tahun berapa itu Bu Ani? Bu Ani udah lumayan lama. Terus yang Enggak. almarhum Pak Pak Deh, Andi apa Pak apa lupa ya. Pak siapa tuh lupa lagi Ya, almarhum. ya, itu sekarang udah awalnya Bu almarhum. Ani ketua Bu HPP. Ani, Lalu iya. Pak Terus almarhum Pak Andi. bukan Pak Udin apa siapa itu yang almarhum tuh udah orang itu, Pak. Oh iya ya, terus lalu ke saya kan. Iya. Saya ketua HPP lalu Iya. terus. Sekarang kan Pak Mumu gitu. Ya saya tutup, udah Iya. saya tutup itu. Iya. Udah saya tutup HPP-nya, namun ada oknum yang mengaku-ngaku ketua umum gitu kan. Iya, iya. Makanya saya mau itu gampang lah, itu urusan organisasi. Lalu tahun 2005 ini Pak Ratam ini bangun itu nggak ada yang ganggu tuh, nggak ada. Nggak ada ganggu. Nggak ada yang ganggu ya? Iya. Nggak ada yang ganggu. Oh, Pas itu kan longsor tuh tahun berapa itu? longsor yang di sini ya? Iya, yang di sini. Ini tuh. nih longsor Kan- sini. Iya, jadi kan warung bongkar semua tuh, tutup. Oh, bungkus semua tutup ya, Iya. termasuk warung Padang di sana ya, Iya, tutup semua. tutup. Nah, Oh, beres jalan ya, karena tadinya dulunya jualan ya saya kan bikin lagi. bikin lagi, selesai jalan, Iya, bikin lagi di sini selesai ya. jalan, iya. Lalu bareng sama Pak Adang dan Pak Jalal iya. ya, Sama Pak Jalal, sama Pak Adang, sama lain-lainnya. Nopi, iya. Terus sebenarnya
dengan pembongkaran ini Pak Atam itu udah berapa kali sih? Pak Atam ini kena bongkar? Saya sebenarnya udah kena bongkar udah 3 kali. 3 kali dari tahun Iya. berapa? Awal bongkaran dari tahun berapa? 3 kali tahun berapa sih, udah lupa lagi. Cuman hitungan saya udah 3 kali. Dari tahun nggak separah ini. setelah gitu. COVID apa sebelum COVID? Sebelum COVID. Udah dibongkar. Berarti Udah tahun dibongkar. 2019-an ya? Iya, 19-an. Oh, pertama kali rest area baru mau dibangun ya? Iya, baru udah mulai ada bongkar-bongkar. Dulu sebelum ada rest area belum ada pembongkaran ya? Belum. Iya. Lalu ditambah lagi dengan kastel ini ya, kastel yang betonisasi ini. Iya. Yang tempat hiburan ini yang kayak dunia fantasi gitu ya. Iya. Oh, lalu di atasnya ada lagi rumah makan yang besar lagi kan yang baru itu. Iya. Jadi mulai dari situ mulai gencar tuh bongkar-bongkaran tuh. Gencar. Cuman kan dulu mah nggak separah ini. Jadi pemirsa, awal mula didirikan rest area ya, dan beberapa perusahaan besar yang ingin mendirikan bangunan besar ya, dengan mungkin izin usaha hiburan wisata gunung atau apa. Jadi mulai nih pedagang puncak diusik. Padahal selama berpuluh-puluh tahun mereka tidak ada yang ngusik gitu loh. Mulai datang yang ngusik setelah mulai ada riak-riak pengusaha mau bangun ya, pengusaha besar mau bangun usaha di sini gitu loh. Ini menurut informasinya. Lalu dulu mah aman-aman aja. Dulu aman-aman aja ya. Ada yang kontrak ini kan di atas kan juga ada tuh yang apa tuh namanya, yang di atas ini kan ada baru nih. Yang di atas ada villa baru juga. Iya, ada baru juga. Oh, lewat yang sebelah situnya yang ada juga baru. Oh, yang lewat, tapi masuknya lewat Gunung Mas. Enggak, maksudnya lewat sini ada. Oh, masuk dari situ ada masuk. Iya, ada. Masuk ini lewat ini. Mereka nggak dibongkar. Oh, enggak kan, dia di dalam. Besar ya, KSO. Iya, sistemnya KSO kan, kontrak 25 tahun dengan pegunungan kan. Iya. Tanah negara dikontrak dengan pengusaha perorangan atau PT ya gitu. Iya. Oh, gitu ya. Situ di Bastu yang kali itu ada lagi. Jadi udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang besar ya. Iya, yang apa sih, yang mendirikan usaha makanan tapi profesional, mungkin dianggap mereka profesional ya karena mereka punya modal besar gitu ya. Iya. Lantas Pak Atam ini sebagai UMKM gimana nih yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Puncak atau Perkumpulan Pedagang Puncak Bogor P3B? Ya, kalau saya sih pengennya sama pemerintah tuh pengennya jualan tuh pengen diamanin gitu misalnya. Jangan tebang pilih ya, jangan gara-gara ada pengusaha gitu. Kaya. Soalnya kan saya juga punya keluarga, punya anak gitu. Ini kalau ini juga kan sekarang ngasong. Kalau nggak ngasong, anak saya mau ngasih makan apa gitu. Apalagi dibongkar. Ini warung Pak Atam ya, warung Pak Adang ya. Iya. Jadi yang itu. Oh, warung Bapak itu. Iya. Sekarang Bapak ngasong, tapi diusir sama Trantip ngasong begini. Diusir. Masih diusir juga? Masih diusir. Walaupun ngasong begini? Ngasong siang, tapi siang diusir. Pagi juga. Pagi diusir. Makanya kan sekarang sore harus keluarnya. Oh gitu, sore boleh. Tamunya siang yang banyak kan. Kalau sore udah sepi orang begadang. Iya. Jualan sama hantu berarti. Iya. Nah sekarang katanya direlokasi katanya ada di rest area tuh, warung-warungnya tuh gimana itu? Nggak laku. Jualan kemarin juga jualan di rest area tuh, cuman kalau malam minggu cuma dapat 30.000, 20.000. Kadang kopi 2 gelas. Kalau dari biasa enggak segelas akan satu hari, satu malam. Luasnya cuma 1,80 m kali 2 meter ya? Iya. Ya Allah Rabbi. Nggak makan kalau sebenarnya sih, kalau di ini kalau nggak cari ngasong-ngasong di luar mah susah. Di jalan mah nggak bisa. Oh. Ini ya tau lah, kalau yang tempatnya bagus mah dia lokasinya yang di pinggir-pinggir ada parkirannya mah ya dia ada tamunya. Kalau saya kebagiannya di dalam atau di tengah-tengah nggak ada tamunya. Yang di rest area dalam tuh sama sekali nggak ada ya? Iya. Kalau depan masih enak ya? Masih enak. Ada tamu ya? Depan masih ada tamu. Kalau di belakang sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada. Terus anak Pak Atam berapa? Anak saya semuanya 3. Terus Pak Atam ngebiayai ibu, anak dan ini katanya ya? Ibu sama anak. Rumah ngontrak di sini? Rumah ngontrak. Waduh. Ngontrak belum punya rumah. Astagfirullahaladzim. Lalu gimana solusinya ya? Mau itu juga di rest area itu nungguin punya temen itu, dicobain jualan nggak laku. Sedangkan mau usulin nggak kebagian. Jadi Pak Atam ini nggak kebagian, padahal dari tahun 2000 loh Pak Atam di sini. Iya. Jadi ada permainan nggak di dalam? Ada permainan nggak kayaknya? Ya nggak tahu sih, katanya saya mah dengar ada yang bayar 25.000 per hari, katanya ada yang 16.000, ada berarti isu gratis itu bohong ya? Katanya ya dengar ada yang ini apa tuh namanya, Koordinir. 3 bulan dulu, 3 bulan gratis, terus udah 3 bulan baru bayar. Ya tapi saya sih buat baru masuk sih 1 hari 16.000. Waktu baru masuk nungguin punya temen gitu, ngegantiin punya temen gitu. Ada nggak maaf ada nggak pada selain pedagang puncak yang punya warung di dalam?
Banyak sih orang Jakarta juga ada di situ. Banyak. Banyak. Jadi relokasi untuk pedagang Puncak itu bohong ya. Jadi ya, itu malah lebih banyak orang lain ya. Kurang tahu, bingung. Dan ini tim pemerintah ini harus turun nih. Tim pemerintah harus turun di data benar-benar pedagang yang memang perlu mendapatkan jatah relokasi ya, atau ganti rugi ya, ganti untung dari pemerintah. Karena nih, jadi dengarnya orang Jakarta juga punya yang bukan punya warung sini ya. Kok bisa punya? Dia mereka sistemnya gimana tuh? Ya saya kurang tahu kalau masalah itu mah gitu, saya nggak ngerti. Katanya ada yang dikontrakin juga? Iya, ada yang dikontrakin. Berapa per bulannya dikontrakin? Ya dengar selentingan masih ada yang per harinya 25.000 ada. Per hari udah nggak laku dagangan, bayar 25.000 pula. Iya. Katanya gratis. Aduh, isunya gimana ini? Pemkab Bogor nih, Pak Bupati nih, PJ nih, gimana Pak PJ? Nih tolong dong, kalau kebijakan itu harus dengan kesejahteraannya, dengan pengawasannya, jangan dibiarkan begini Pak PJ. Malu kan PJ ini begini kerjanya setengah-setengah gitu. Jadi yang korban itu rakyat kecil gitu loh. Pengen saya tuh begini, yang di Puncak kan dari awal udah amburadul kan, sebelum warung dibongkar kan yang masuk siapa aja tuh. Iya, iya. Maksudnya didata ulang lagi yang benar-benar dibongkar, yang diutamakan. Iya. Saya tuh kayak gitu. Ini kadang-kadang katanya ada juga yang punya sampai 2-3 warung ya. Ya kalau itu sih saya kurang tahu lah. Ya, dengar infonya begitu. Infonya. Oh. Begitu. Ya, oke. Jadi harapannya Pak Ratam apa nih? Ya harapan saya sih pengen jualan bebas lah, walaupun kecil-kecilan, jangan diusik-usik gitu. Iya. Walaupun ibaratnya nggak warung gede juga nggak apa-apa gitu. Iya. Yang penting asal bisa jualan di pinggir jalan. Oh, jualan pinggir jalan, karena di pinggir jalan ada kan untuk ini ya, untuk apa? Untuk pembeli banyak ya. Iya. Kalau atau pemerintah bikin aja rest areanya di pinggir jalan gitu kan, sepanjang ini ya, yang lebih bagus gitu kan. Iya. Jadi lebih bonafit gitu, lebih layak. Kalau di dalam kan orang nggak ada yang mampir kan gitu, jarang mampir. Mampir kalau yang di dalam. Oh gitu ya. Buat boro-boro buat beli beras, cuman kalau hari biasa malam minggu aja kemarin dapat 30, itu pun nyerap, saya nggak punya hak di rest area. Itu numpang warung orang ya. Dapat 30. Saya. Bagi 2 ya, selesai lah, habis semua. Iya. Terus gimana makannya ke depan nih, makan minumnya? Ya ini ngasong saya itu, kalau siang ngasong, kalau ini kan malam gadang. Kalau siang kadang anak saya yang jaga. Ya makanya ini dodo kacau nih, tuh nih ngasong nih warungnya Pak Ratam. Ya ayo Pak Ratam, lihat Pak Ratam. Ini gini kondisinya tuh, udah pada hancur semua. Ya pemirsa. Tuh kondisinya tuh. Nih warungnya udah pada hancur semua. Nah, sekarang Pak Ratam ini harus berdagang di sini. Ini tanahnya tanah PT Gedeh Mas Mega Karya Utama. Ini CV lagi nih. Ya kan, areal HGU PT Perkebunan Nusantara Kebun Gedeh masih kerjasamakan dengan CV Mega Karya. CV bisa nggak ya kerjasama sampai puluhan hektar begini, sampai hektaran? Bisa nggak ya kerjasama operasional? Berarti ini kerjasama, berarti ini CV-nya itu ya? Berarti CV itu ya? CV itu yang bawah ya? Iya. Yang perusahaan-perusahaan itu yang besar ya? Itu yang ada itunya tuh. Oh itu ya, itu CV ya? Ini pemerintah bisa nggak CV bangun seperti ini? Ya, mungkin ini yang dimaksud CV ya. Nah, ini Pak Ratam harus berjualan seperti ini. Tuh. Nggak kebeli gas-gas aja tuh pakai itu tuh. Sampai nggak kebeli gas ya? Iya tuh pakai. Akhirnya sekarang pakai kayu bakar. Subhanallah. Ya Allah. Tuh warungnya. Sabar Pak Ratam ya. Ini dagangannya seperti ini ya. Ini sisa dagangannya dibongkar. Iya, sisa dagangannya. Kemarin yang dibongkar itu hancur, banyak yang dibawa. Enggak sama sekali. Ya cuman seng-seng doang juga kan, seng diangkat tuh sama saya, yang depannya tuh udah dirapiin, saya taruh sini, kedorong lagi sama bulldozer. Oh. Lah sekarang ini hanya dagang begini aja nih. Begini doang sekarang buat nyambung sehari-hari, buat beli-beli beras. Tadinya banyak dagangannya ya, penuh ya. Iya. Tapi ikut ke bulldozer nggak kemarin? Hah? Ikut nggak dagangannya, lemarinya apa segala, ikut ke bulldozer nggak? Kalau dagangan sih etalase mah udah dikeluarin. Udah keluarin ya untungnya ya. Bahasa piring, tapi apa gitu udah dikeluarin. Pak ini enggak, Pak Jalal kena katanya. Kena, kasurnya, iya Pak Jalal. Apa ini segala. Iya, kalau Pak Jalal gerobak apanya udah dilewatin. Cuman yang etalase yang udah lama itu yang nggak bisa diangkat. Bisa diangkat ya. Kemarin juga mau diangkat nggak Pak, kata saya. Enggak, udah biarin, ini udah lama lah katanya. Yang ini aja yang masih bagus katanya, yang kira-kira masih bisa dipakai. Kalau itu bangunan besar banget ya. Ya itu mah luas banget yang di bawah ya. Ini bentuknya ini, tapi ini CV ya. Kok bisa ya CV pakai perusahaan sebesar ini berhektar-hektar ya? Harusnya udah PT ini. Tapi nggak tahu deh bagaimana sistem pekerjaannya KSO nih. Ini
pertanyaan besar nih, apakah ini kejahatan atau enggak nih? Kejahatan tersistemik atau enggak nih? Kalau seandainya ini izinnya dikeluarkan, sementara ini tanah perhutani, tapi nggak tahu lah ini pakar-pakar hukum lah. Kalau saya kan baru belajar hukum. Oke, makasih. Itulah pemirsa wawancara dengan pedagang puncak dari saya ya. Semoga ya pemerintah mendengarkan. Saya Ketua Umum Pedagang Puncak Bogor ya, Perkumpulan Pedagang Puncak Bogor atau P3B, meminta kepada pemerintah tolong beri relokasi yang relevan. Jangan dianggap burung dan jangan dianggap kesejahteraan sosial ini main-main, karena ini orang kebutuhan perut itu nggak bisa ditunda-tunda gitu. Iya. Ya, jadi seperti itu. Pak khususnya PJ Bupati tolong dengarkan ya. Saya Doktor Kandidat Muhammad Firdaus OWO SMH, saya CCMK. Sampai saat ini saya melakukan investigasi dan saya belum melakukan upaya hukum. Karena saya masih menghargai sesama 4 pilar ya di dalam penegakan hukum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini ada ibu-ibu lagi ya yang dagang sini. Nggak jauh dari sini ada ibu-ibu yang dagang juga. Assalamualaikum. Punten. Saya Pak Firdaus, pedagang puncak. Ya. Ya, saya lagi pegang kamera, Bunda. Saya mau wawancara untuk berbicara kepada Bupati. Oh iya, ya. Biar boleh. Tahu lah gitu. Jadi Akang putar, gelap ya? Gelap. Oh iya, sini. Di situ. Ya situ. Dah. Oke pemirsa, saya hari ini juga bertemu sini Pak Ratam. Ya. Saya bertemu juga dengan keluarga besar kami pedagang puncak Bogor ya. Mau wawancara. Abang namanya siapa? Namanya Bang Gugun. Deketin. Ya, Bang Gugun. Bang Gugun udah berapa tahun dagang sini? Sebenarnya kalau dagang sih dari kakek nenek di sini. Oh, dari kakek nenek? Dari zaman waktu sayuran ke Soekarno diarahkan ke Jakarta dari Cipanas tuh, kakek nenek udah jualan di seberang sini nih. Oh, di seberang sini? Ya, dulu kan ini longsor. Dulu longsor ya. Tapi warung sayuran memang udah ada di sini kan dulu kan? Iya, ada. Jadi zaman Bung Karno mendistribusikan. Maksudnya kan istana tuh dulu kan dari Cipanas tuh ngirim sayurannya. Iya, tapi kan artinya kan dari tahun jebot lah istilahnya di sini kan. Ya, dari turun temurun istana masih ngirim sayuran tuh. Jalan masih jelek. Dulu kan jalan sebelah sana dulu. Ini masih jalan bukaan. Ini jalan bukaan ya. Di sana jalan yang umum ya dulunya ya. Tapi masih kecil kan dulu ya waktu masih. Terus warung yang asli dulu di mana? Kalau warung itu kan dulu di seberang sana tuh. Oh, di seberang situ ya, betul. Ada perubahan sih dari struktur tanahnya juga ini kan ada kontur longsor, tanahnya. Ya. Lalu dipindahkan sana akhirnya. Terus setelah dari sana kemana lagi warungnya? Ya di sini, saya di sini dari dulu di sini. Oh, dari sini ya. Dagang seperti ini ya. Iya, tapi cuman kecil-kecilan aja kita pakai payung. Dari dulu pakai payung. Pakai payung ya. Padahal udah kakek nenek di sini ya. Iya. Tapi ini dengan adanya pembongkar-pembongkaran dan pelarangan dagang ini gimana sih? Sangat jomplang banget kan, di situ ada perusahaan-perusahaan yang itu lihat tuh perusahaan-perusahaan yang betonisasinya besar banget itu. Jadi gimana sih harapan saudara apa tadi? Saudara Gugun kepada pemerintah gimana sih, kok kayaknya pedagang puncak dilarang gitu kan dagang, sementara pengusaha-pengusaha yang bikin restoran-restoran itu, jadi gimana sih itu untuk UMKM itu? Jadi gimana permintaan? Saya sebenarnya dari dulu punya ide, Bang. Idenya tuh gini, ini kan larangan berdagang tuh berdasarkan Perda ya? Perda, ya betul. Saya berharap pemerintah tuh lebih bijak, karena di sini kan stakeholdernya kan bukan cuma pengusaha-pengusaha, kita sebagai masyarakat juga stakeholder juga sama kan? Ya kan, kampung sini juga ya. Iya betul. Nah, saya tuh dari dulu punya ide begini, Bang. Jadi kenapa enggak Pemda ini membuatkan perda khusus pedagang wisata? Iya. Jadi pedagang tuh diperbolehkan jualan di pinggir jalan tapi diwadahi. Misalkan gini, diberikan solusi bentuk warungnya tuh misalnya ada 3 tipe nih. Betul, besar, menengah, kecil. Iya. Nah, UMKM lah katakan gitu. Ditata semuanya dengan bagus, parkirnya juga dikelola, sampahnya dikelola, sanitasinya dikelola dengan baik. Jadi terakomodir semua kepentingan, Bang. Itu ide saya dari dulu. Cuman nggak pernah ada ruang untuk bicara dengan begini, Bang. Itu. Saya kan udah bertahun-tahun juga di sini, Bang. Di kita ini kurang kompak, Bang. Nah, pedagang puncak kurang kompak. Betul. Gitu loh. Sehingga wadah yang ada aja ditelantarin. Bahkan ada 2-3 pengurus gitu kan. Betul. Ada 2-3 gerbong sehingga pedagang ini bingung kan gitu. Betul. Saya sendiri legalitasnya yang sudah terdaftar di Kemenkumham sampai sekarang masih belum berjalan bagus juga. Karena ada yang merasa ini, merasa itu. Nah, untuk mengakomodir pedagang ini kan sebenarnya butuh legalitas. Betul. Kalau berbicara masalah pedagang ini harus ada SOP, standarisasi warung A, kelas A, B, C, D itu ada legalitasnya. Biar kita bisa lari arah kemana nih pajak yang akan kita setorkan. Betul. Untuk UMKM. Bagaimana kita menyesuaikan dengan undang-undang UMKM yang ada. Kan gitu. Bagaimana caranya kita ini bisa bersinergi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bagaimana caranya penerapan undang-undang dan perda ini bisa dilaksanakan, tapi ya
dilaksanakan secara bersama sesuai dengan amanah hukum equality before the law. Bahwa masyarakat itu di hadapan hukum sama. Jangan sampai ada kejomplangan hak asasi di sini gara-gara pedagang puncaknya yang kecil-kecil dibongkar-bongkar, dilarang dagang, tetapi di sini ini banyak nih. Nih, pedagang besar ini yang bikin ini usaha-usaha besar loh, betonisasi loh. Sementara di dalam undang-undang PUPR itu betonisasi itu kalau menanamkan beton saja ya, beton saja ya, walaupun untuk pagar itu harus ada izinnya dan undang-undangnya. Nah, ini tanah perhutani, apakah boleh kan gitu? Betul. Nah, itulah yang perlu dikaji. Makanya saya sering bilang kita harus ada hearing di DPR RI atau DPRD. Bagaimana sih solusi biar UMKM ini jangan rusak? Kalau menurut Abang, sekarang kan mereka ini selalu berdalih nih. Pejabat-pejabat yang udah bongkar ini selalu berdalih, oh kami sudah siapkan rest area. Sementara kata Pak Ratam tadi, awal mulanya penyakit bongkar-bongkar ini udah 3 kali ini kan awal mulanya setelah ada ide-ide pengusaha yang mau membangun perusahaan-perusahaan besar seperti rest area, restoran dan lain-lain gitu kan. Dulunya kan nyaman-nyaman aja kan. Ya warga sini nyaman-nyaman aja gitu. Jadi bagaimana tuh? Jadi bagaimana tuh Abang menanggapi rest area? Saya rest area itu sangat dipaksakan, Bang. Dipaksakan ya. Pertama dari desain tata letak rest area sendiri itu tidak menunjang untuk jualan. Kalau Abang mungkin bisa masuk ke rest area, itu sangat tidak cocok buat jualan karena mungkin ada 1-2 pedagang yang di depan yang memang ada yang beli, tapi ke dalam itu sepi, Bang. Saya mencoba jualan kemarin dari pas setelah dibongkar kita nurut. Sebagai warga negara yang baik. Abang dapat juga? Dapat di sana. Kita coba jualan di sana itu bahkan 3 hari terakhir ini, waktu hari Minggu kita ada omset 80.000. Hari Minggu? Hari Minggu itu 80.000. Padahal Abang di depan apa di belakang? Di belakang. Di belakang. Nah, kemarin 3 hari kemarin itu 0, Bang. 0 sama sekali. Nggak ada yang beli sama sekali. Nggak ada yang beli sama sekali. Artinya sebenarnya kan kalau mau direlokasi tapi tempatnya harus disesuaikan atau nggak usah direlokasi, dibagusin lah, dikasih wadah pinggir jalan ini agar orang mau, karena ini kan memang destinasi wisata yang dari zaman dulu. Betul. Dari sejak dulu yang kata kakek moyang kita, anak cucu cici cacat itu kan, ini puncak memang tradisi udah ada PKL dari zaman dulu gitu loh. Dari zaman dulu kan PKL itu. Kenapa nggak dibikinkan SOP bahwa pedagang puncak boleh dagang di pinggir jalan asalnya warungnya bentuknya kayak begini, ukurannya segini gitu. Harusnya seperti itu kan perdanya kan. Gitu. Kalau pedagang puncak yang tidak mempunyai legalitas tanah kan gitu. Beda dengan yang di atas kan ada legalitas dan lain-lain. Jadi Bang, saya ada satu unek-unek nih. Maksud saya gini. Filosofinya dulu yang harus kita ketahui bahwa untuk di hari-hari biasa itu yang naik ke puncak itu rata-rata orang lokal. Orang-orang Cipayung, Tajur, orang Bogor lokal lah. Jarang mungkin orang Jakarta satu hari biasa ya. Dan mereka itu tujuannya cuma pinggir jalan berhenti ngopi. Gitu. Sementara kalau misalkan harus ke rest area apa gitu. Rest area nggak lihat apa-apa. Iya. Cuma lihat filosofinya dulu yang harus kita ketahui. Jadi hari-hari itu kan pedagang ini kan contoh kayak pedagang kecil seperti saya ini hanya mengadakan hari ini jualan besok beli beras ya, itu mau nggak mau memang nggak berjalan, Bang. Nggak jalan sama sekali. Kalau Mas Gugut sendiri ngontrak atau rumah sendiri? Kalau di sini kebetulan ya kakek nenek di sini rumah sendiri ya. Tapi kan itu kebutuhan perut kan tiap hari harus. Betul. Anak sekolah, Bang. Anak berapa sekolah ada 2 SMP 1 SD 1. Bayangin untuk sekarang kan mau tahun ajaran baru kita mau gimana gitu. Iya betul. Nah ini juga berdampak ke sosialnya sangat hebat banget. Dulu waktu pembongkaran awal-awal di yang C5 sini nih. Tahun berapa sih? Ya. Tahun berapa awal pembongkaran? Sebenarnya pembongkaran kalau bagi kami yang kecil-kecil ini di area sini itu udah sering. Baru sekarang yang rata tuh sekarang. Walaupun sekarang juga belum rata. Arah di atas tuh belum dibongkar. Nah kalau yang lain yang gede-gede itu belum pernah dibongkar. Kalau kita yang di sini tuh sering, Bang. Setahun 2 kali. Waduh. Tahun 2 kali di kita nih. Tapi sejak kita awal mulai dari tahun berapa? Kayaknya setiap tahun deh kita dibongkar. Setiap tahun 2 kali. Sejak tahun berapa? Dari tahun 2015. Oh, dari mulai tahun 2015. Ya, karena ini kan areanya agak terbuka nih. Oh, karena jadi, ini sering banget dibongkar. Tapi kita nurut nih, kalau misalnya bongkar dulu gitu nggak apa-apa. Bongkar atau dilarang dagang? Kalau bongkar ada bangunannya, ini kan nggak ada bangunan kayak. Iya, kalau tapi kan di sini ada pakai payung. Oh, pakai payung. Oh, berarti kan gitu kan. Berarti kan bukan dibongkar, dilarang bangun, disuruh pindah, dilarang dagang lah gitu ya. Betul. Ya, oh gitu ya. Jadi pembongkarannya udah sering banget ya. Kalau bagi kami yang kecil itu sering, tapi kalau yang besar-besar yang sekarang baru terjadi nih, itu dari tahun 2015 baru sekarang terjadi. Apa mungkin karena ada desakan dari pengusaha-pengusaha besar yang dirikan restoran besar ini? Dan tempat hiburan besar bisa ini? Bisa jadi. Karena kan ya kita nggak bisa menutup mata akan hal itu ya, Bang ya. Karena itu kan kepentingan mereka. Tapi kalau saya nggak bisa bicara demikian karena kan harus ada data dan fakta. Abang mungkin lebih ahlinya lah di situ. Ya, siap. Gitu. Sekarang saya tanya sama Abang senangnya yang punya legalitas apa enggak legalitas? Ya kalau kita berharap memang dari kemarin pun kita mendorong sebenarnya ada wadah yang kuat, ada seseorang yang bisa menjalankan amanah dari kita para pedagang dan bisa bersuara lantang di anggota dewan sana. Karena selama ini kita itu hanya menerima produk jadi, Bang.
rest area produk jadi, pemindahan produk jadi. Tanpa adanya sosialisasi dulu sebenarnya. Ada audiensi. Sosialisasi itu kan bentuknya hanya ngasih tahu. Bang, silakan pindah. Bang, silakan ini. Nggak ada tuh. Ini kita minta tanda tangan gitu. Kita perlu audiensi. Walau bagaimanapun kan yang jualan di sini kan yang beranak pinak di sini. Maksudnya ada nggak dipanggil di DPR itu untuk hearing dan bikin orang-orang tertentu yang kita juga nggak tahu. Nggak tahu siapa gitu kan. Bicara, ya kan. Mengatasnamakan gitu kan. Bisa jadi. Abang seneng nggak yang legalitas? Ya bisa jadi. Di puncak ini ada organisasi penggantinya HPP namanya P3B. Berharap. Ada SK Kemenkumham, berharap. Saya siap gabung. Serta dalam udah gitu aja daripada setengah-setengah. Kita berjuang bareng-bareng. Ya, oke. Gitu. Ya, kalau abang misalnya ini ya kita bergabung dengan P3B. Kebetulan yang di atas sudah mulai bergabung semua yang masih bisa. Kita bentuk wadahnya. Mau kaki lima, mau pedagang apa, yang penting kita di sini udah lama. Siap. Kita dagang di sini dan bagaimana cara penataannya nanti kita akan hearing dengan. Kita juga tidak boleh menyalahkan Pemda juga karena beliau juga menjalankan instruksi Perda dan lain-lain. Jadi kita ya gimana cara bersinergi lah dengan pemerintah gitu. Betul. Dan itu jalan harapan abang kepada presiden gimana? Ya, harapan saya kepada presiden yang terpilih, khususnya yang baru terpilih ini Pak Prabowo. Jangan abang pendukung Prabowo nih. Ya itu itulah. Kalau saya berharap sih gini ya, bahwasannya untuk ini masalah puncak aja ya. Bahwa pedagang-pedagang ini adalah keniscayaan ya. Jadi sesuatu yang memang ada. Nah ini harus dipikirkan psikologisnya, walaupun kita memang menempati areal yang dilarang, coba diberikan solusi yang istilahnya yang memang solusinya itu buat kita tuh ada gitu ya. Jangan sampai kayak sekarang dipindah ke rest area, tapi bukan solusi bagi saya. Rest area bukan solusi ya. Saya tuh idenya gini Bang, saya berharap Pemda ataupun para pemangku kebijakan itu membuat perda khusus perda khusus pariwisata. Sebenarnya udah ada tuh pariwisata dan UMKM udah ada tuh, tapi kan cara mensinkronisasinya aja agar turunan itu turun ke Perda aja. Saya salah satu yang setuju dibongkar. Saya salah satu yang setuju sebenarnya. Untuk apa? Untuk nantinya dilakukan standarisasi. Jadi profesional ya. Standarisasi semua warung itu dibikin standar. Ya, chatnya misalkan, sama. Binaan UMKM, bentuknya sama. Kalaupun ada yang beda, saya tadi yang tiga tadi. Bentuk yang klasifikasi. Besar, klasifikasi lah ya. Medium sama yang kecil. Jadi bisa milih di situ. Pembangunannya nggak usah pakai Pemda, kasih aja. Misalkan aspeknya harus seperti ini. Nanti biar kita bisa bangun sendiri kok, kan gitu. Pemda nggak perlu ngeluarin duit kan? Kita siap bangun sendiri. Tuh Pemda tuh nggak perlu ngeluarin duit dan anggaran. Kita siap bangunin, yang penting siapin tempatnya di pinggir jalan. Intinya di puncak ini adalah pinggir jalan. Kalau nggak, keniscayaan. Kalau nggak di pinggir jalan ini susah dapat duitnya. Karena orang datang ke sini bukan mau nyari warung, mau nyari pemandangan, view. Betul. Gimana cara ditata dengan baik, bukan dibongkar. Bongkar bukan solusi. Dan pembongkar itu harus ada undang-undang dan putusannya, Bang. Putusan pengadilan. Bongkar. Dan kita harus berbicara masalah apa? Masalah sengketa lahan kah atau masalah penertiban lahan? Kita tuh nggak bisa mengabaikan nggak bisa mengabaikan manusia-manusia yang ada di sini dengan berlindung pada Perda. Betul. Harusnya justru bagaimana Perda ini mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada di sini. Gitu. Karena semua kebijakan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Majemuk yang ada di sini kan gitu. Nggak boleh semena-mena gitu. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih banyak Bang Gogon. Mudah-mudahan sampai mudah-mudahan bisa bergabung juga dengan P3B. Siap. Kantornya di atas di warung saya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pemkab Bogor dan Pemkab Jawa Barat, Pemda Jawa Barat ya. Semoga bisa didengar suara kita ini. Amin. Dari kami itu aja, saya Dr. Kandidat Musfidat WSMH CMK, Ketua Umum P3B Perkumpulan Pedagang Puncak Bogor. Bravo.